Halo, selamat siang. Kembali lagi Legend Media Center bersama saya Ana. Saat ini saya sedang berada di lokasi SMA Negeri 8 Bandung, Jalan Selontongan nomor 3. Alhamdulillah saat ini saya sedang berada saya sedang bersama dengan Kang Eka. Kang Eka, kalau SMA 8 angkatan berapa? Saya alumni SMA 8 angkatan 1983. Oh, 83. Wah. Bedanya 10 tahun. Ya, nggak apa-apa, beda 10 tahun. Senior. Alhamdulillah. Ini mengikuti acara apa, Kang? Jadi ini kan hari ini kegiatan ulang tahun ke-50 Ambalan dan Gugus Depan Prabu Eka Laya dan Dewi Anggreni. Oh, pramuka. Ya, jadi di SMA 8 itu sebenarnya sudah lama ada pramuka. Nah, hari ini adalah merayakan ulang tahun yang ke-50 sejak dia didirikan lah. Itu 75 ya berarti ya. Sudah cukup tua. Betul. Itu saya baru lahir, Kang. Oh ya? 75. Alhamdulillah. Nah, begini Kang, tentunya ingin cerita nih mungkin dengan adik-adik kelas nanti di SMA 8, juga cerita ke teman-teman yang lain yang ada di Legend. Kan Akang sekarang bekerja di mana nih, Punten? Kalau saya hari ini pengacara. Pengangguran banyak acara. Sudah pensiun ya, Kang? Sudah. Jadi saya pensiun itu 2024. Terakhir saya adalah nama jabatannya fungsional madya, jabatannya adalah guru. Posisinya adalah di SMA 5 Kota Bandung. Kepala sekolah? Bukan. Oh, bukan. Nggak mau jadi kepala sekolah. Oh. Fungsional? Jabatannya kalau dari kepegawaian itu jabatannya adalah fungsional madya. Kemudian kalau jabatan teknisnya itu adalah guru. Nah, guru. Unit kerjanya itu adalah di SMA 5. Itu berarti di bawah Dinas Pendidikan Provinsi. Iya. Berarti guru di SMA 5. Ngawurukan naon, Kang? Saya mengajar sejarah. Itu teh sejarah teh ya. Saya mah dulu zaman SMP sampai harus menghafal gitu, tapi dulu ya. Tapi kalau sekarang kayaknya berbeda kan sejarah. Ya, ada ini pertama kurikulumnya berbeda, kemudian tujuan dari kurikulumnya juga berbeda, lalu ada materinya juga pasti ada perbedaan-perbedaan lah karena kita senantiasa kan sejarah itu berangkat dari peristiwa. Itu kan peristiwanya begitu banyak ya. Jadi apa yang dulu kita pelajari ketika kita masih sekolah, hari ini juga mungkin masih tetap dipelajari, tetapi dengan perspektif yang berbeda. Nanti yang jadi murid 20 tahun lagi masih tetap sama, tapi perspektifnya juga bisa berbeda juga. Iya betul sih. Memang ya ada perkembangan sejarah ya. Betul. Kang, ada pesan-pesannya untuk adik-adik kelas atau untuk terutama ya untuk di lingkungan SMA 8? Ya. Jadi bukan kebetulan ya. Jadi sejak SMP sampai hari ini saya itu masih jadi anggota pramuka. Keren. Sebetulnya ya. Jadi kakak dong ya. Ya. Jadi pernah mengalami peserta didik yaitu sebagai penggalang, penegak, kemudian pandega, lalu mengalami sebagai anggota dewasa sampai hari ini. Anggota dewasa itu kan usia 25 ke atas ya sampai hari ini. Pesan saya adalah ketika kita masih sekolah, ketika kita masih muda, itu sebaiknya mempunyai aktivitas di luar sekolah, dan tentu saja aktivitas itu harus aktivitas yang positif. Nah, yang positif ini salah satunya adalah pramuka, ya kan? Nah, jadi bertahun-tahun saja menjadi anggota pramuka. Jadi contoh sederhana adalah ketika mengucapkan Trisatya, itu rasanya itu hati itu bergetar. Juga ketika mengucapkan Dasa Dharma. Kenapa? Apa yang ada di dalam Trisatya dengan Dasa Dharma itu menurut saya itu sebagian sudah saya lakukan. Misalnya begini, cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Nah, ini kan tidak bisa pakai jargon ya, tapi harus dengan aktivitas, harus dengan kegiatan. Jadi sepanjang saya pramuka, terakhir itu jalan kaki itu tahun 2003. Itu saya bukan keliling ya, jalan kaki dari ujung sampai ke ujung, walaupun tidak satu waktu. Nah, ujung ke ujung itu kemana? Dari Pangandaran sampai Tegal Bulut. Ya kan, jalan kaki, nggak naik mobil itu, dan kita gendong ransel. Disitulah yang namanya cinta alam itu terbangun, ya kan. Jadi termasuk di situ membiasakan diri tidak membuang sampah sembarangan, tidak meninggalkan jejak yang kita tinggalkan itu hanyalah jejak sepatu, jejak kaki, tidak boleh ada apapun. Nah,
Jadi untuk adik-adik atau semua anak-anak muda hari ini, baik yang masih sekolah maupun barangkali sudah selesai pendidikannya, sebaiknya kita masa muda itu harus mengikuti kegiatan, karena kegiatan itu pasti ada manfaatnya. Hari ini memang belum ada manfaatnya, kita belum tahu ya, tapi nanti akan terbangun. Nah, salah satu manfaat yang saya dapat misalnya adalah jaringan, ya, jaringan pertemanan. Jadi ketika kita tadi kumpul, ternyata oh ini, nyambungnya tuh ternyata ini saudaranya ini, oh ini adiknya ini, oh ini kakaknya ini, ternyata dari situ. Dan itu sisi yang lain adalah kita ada, selain komunikasi, kita juga bisa ada sesuatu yang bermanfaat buat kita. Misalnya kita punya urusan atau persoalan, dengan jaringan ini itu bisa diselesaikan. Betul, ada solusinya, ya kan? Ada solusi. Betul. Udah gini aja kesini. Nah itu. Betul. Kemudian yang kedua itu adalah membangun kapasitas diri. Kan ketika kita bekerja, saya lebih suka, misalnya contoh begini, saya lebih suka punya adik-adik, ya kalau nilai akademisnya mah biasa-biasa saja ya, tapi kemampuan komunikasinya, kemudian kepemimpinannya itu itu yang lebih penting. Saya dulu masih ingat ketika saya pertama bekerja jadi guru, ditempatkan di daerah. Minggu pertama itu ketemu dengan salah seorang istri teman saya. Dia langsung gini, PK pramuka ya? Saya bilang, Bu, tahu dari mana saya pramuka? Beda Pak, kalau pramuka mah. Nah, kira-kira kayak gitu ya. Gitu ya. Kayak gitu ya. Nah, kemudian murid-murid saya itu selalu ingat dan kenal bahwa saya adalah salah satu guru mereka yang bajunya tuh paling rapih. Iya. Sepatunya paling mengkilap. Iya kan? Nah, itu terbangun dari mana? Sebenarnya dari pramuka. Kan kita kalau pakai seragam pramuka kan penuh dengan tanda-tanda ya. Betul. Nah, itu kan kita melatih, tanda ini harus dipakai pada saat kesempatan ini. Baju ini dipakai pada kesempatan ini. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, sebetulnya banyak ya. Terserah kegiatannya apa saja, tapi kalau menurut saya, karena saya juga anggota pramuka, udah lebih baik jadi pramuka saja. Kira-kira begitu. Siap. Gitu. Pramuka melatih kita disiplin. Itu ya, betul Kang, ada tanda kecakapan. Iya, karena itu ada buku itu, jadi, SKU. Jadi saya dulu diuji sama pembina saya itu dapat tanda kecakapan khusus penjelajahan. Senang menjelajah. TKK berkemah, TKK penjelajah, TKK pencari jejak. Jadi itu yang terpakai. Alhamdulillah sampai hari ini nggak pernah kesasar jalan. Sudah hafal mappingnya ya. Karena dilatih di situ gitu. Iya, betul. Kira-kira Keren begitu. Sekali ya, ini pesannya luar biasa sekali ya untuk adik-adik kita semuanya. Mudah-mudahan anak-anak kita ya, terutama anak-anak kita saat ini bisa juga mengikuti jejak dari KEK. Ya, dan juga jejak yang lain. Jejak yang lain, betul ya. Mudah-mudahan ini jadi sebuah inspirasi untuk kita semua. Hatur nuhun pisan, terima kasih. Sami-sami. Nanti mungkin saya bisa minta nama lengkapnya. Siap. Untuk nanti dicantumkan. Terima kasih sekali. Hatur nuhun pisan. Silakan dilanjut. Ya, nuhun. Oke. Kita akan kembali lagi bersama dengan rekan-rekan yang lain dari SMA 8.